Nah, selanjutnya kita mulai membuat gambar teknik ya. Jadi ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam kita membuat gambar ortografik atau gambar multiview terutama ya. Nah, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pilih pandangan yang perlu. Jadi kita perlu menentukan apakah objek yang akan kita gambar itu cukup dengan satu pandangan saja atau butuh dua pandangan atau perlu tiga pandangan. Ya. Refer lagi ke pertemuan sebelumnya, bagaimana menentukan jumlah pandangan. Kemudian yang kedua, atur tata letak pandangan. Jadi kalau misalnya sudah kita tentukan ada pandangan depan dengan pandangan atas misalnya, ya nanti kita harus atur tata letak pandangan depan dan pandangan atas itu seperti apa di bidang gambar. Ya. Sehingga posisi objek atau gambar objek terhadap kertas gambar itu bisa proporsional. Ya. Nah, terkait dengan atur tata letak ini kita juga bisa mempertimbangkan berapa skala yang perlu kita gunakan di dalam menggambar teknik. Apakah skala 1:1 artinya objek yang kita gambarkan sama dengan gambar tekniknya, ukuran besarannya, atau kita perbesar. Ya. Jadi misalnya 2:1, ya artinya gambar yang kita buat itu 2 kali dari ukuran yang sebenarnya. Atau mungkin kita perkecil karena objeknya besar, sedangkan kertas gambar yang kita gunakan kecil, sehingga kalau tetap sama besarnya mungkin tidak cukup, sehingga harus kita kecilkan. Misalnya skala 1:2, ya, artinya ukuran yang ada di gambar itu hanya setengah dari ukuran yang sebenarnya. Oke, setelah itu baru kemudian kita proyeksikan pandangan. Ya, jadi hasil pandangan yang sudah kita pilih tadi, kemudian kita buat proyeksinya, dan yang terakhir kita berikan dimensi atau ukurannya. Oke, yang pertama adalah pilih pandangan. Misalkan kita punya objek seperti ini. Nah, kira-kira objek seperti ini Anda akan buat dalam berapa gambar pandangan? Ya, apakah pandangan depan saja? Kira-kira cukup atau tidak? Ya. Kemudian kalau tidak cukup, tambahannya dari mana? Apakah dari atas atau dari kanan? Ya. Oke, baik. Jadi untuk objek yang akan kita gambarkan ini, mungkin yang perlu pertama kita tentukan adalah pandangan depan. Ya. Nah, pandangan depan tentu dari sini, karena dia memiliki luasan objek yang lebih besar dibandingkan kalau kita pandang dari arah satunya. Ya, kalau kita pandang dari sini, ini akan lebih sempit ruangannya dibandingkan kalau kita lihat dari sini. Ya. Dari situ kita bisa tentukan bahwa ini adalah pandangan depannya, bukan dari sini. Ya. Oke, kemudian itu satu pandangan, kira-kira cukup tidak? Ya, mungkin kalau kita hanya lihat dari pandangan depan, kita masih belum bisa membayangkan bagaimana bentuk objeknya. Nah, perlu pandangan tambahan. Ya, pertanyaannya apakah dari depan, dari kanan, dari sini, atau dari atas? Ya. Oke, nah tentu kalau kita lihat dari atas, kita akan bisa melihat fitur yang cukup banyak. Ada fitur lingkaran ini, ada fitur tempat pasang, ada fitur lubang ini ya. Sehingga dengan demikian pilihan adalah dari pandangan atas. Oke, dari dua pandangan ini mungkin sudah cukup atau masih perlu? Baik, kalau kita lihat dari arah kanan, ini juga tidak akan banyak menambah fitur yang bisa diperlihatkan, ya. Oke, sehingga untuk objek ini, ya, kita hanya perlu dua pandangan saja, yaitu pandangan depan dan pandangan atas. Kita tidak perlu pandangan samping kanan. Ya. Sehingga untuk objek ini kita hanya menggunakan dua
pandangan, yaitu pandangan depan dan pandangan atas. Oke, kemudian tentu kita perlu atur tata letak pandangannya seperti apa. Ya. Oke, kalau kita proyeksikan benda ini dari arah depan, kita akan butuh ruangan. Ya. Kalau misalkan ini ukurannya, kita butuh ruangan seluas 152 kali 45. Ya. Ini untuk depannya. Kemudian kalau kita lihat dari atas, kita butuh ruangan seluas 64 kali 152. Nah, pertanyaannya apakah dengan ukuran ini kita memiliki kecukupan ruangan? Oke, kalau kita cukup ruangannya, ya kita gunakan skala 1:1. Oke, tetapi kalau dirasa ini terlalu kecil ukurannya dibandingkan kertas gambar atau kertas kerja yang kita miliki, maka kita bisa ubah skalanya menjadi skala yang diperbesar, misalnya 2:1. Ya. Oke. Baik, misalkan ini kita gunakan kertas ukuran A4 gitu ya. Jadi ini adalah ukuran yang sudah cukup pas dengan skala 1:1. Sehingga ini adalah luas seluruh ruangan yang kita butuhkan, yaitu 152 mm dikalikan berapa ini kalau dijumlah 70 tambah 64 134 mm. Jadi butuh 134 kali 152 mm. Oke, itu cukup untuk kertas ukuran A4 ya. Kalau kita perbesar 2 kali menjadi tidak cukup untuk lebarnya. Oke, sehingga kalau kita punya kertas gambar ukuran A4 seperti ini, kita hanya butuh seluas ini untuk menggambar objek dengan multi view. Ya. Maka kita letakkan, kita lokasikan di kertas gambar. Oke, kira-kira nanti pandangan depannya di sini dan pandangan atasnya ada di sini. Baik ya, ini yang bawah adalah title block ya, atau ruangan untuk judul gambar. Nah, selanjutnya kita proyeksikan pandangan. Jadi kalau tadi kita sudah punya ruangan gambarnya ini, kemudian kita proyeksikan lokasi gambarnya ini, ya, ini pandangan depan dan ini pandangan atas, maka kemudian kita gambarkan proyeksinya. Oke, untuk proyeksi atas kita lihat di sini ini simetri kanan kiri depan belakang ya. Jadi simetri depan belakang seperti ini. Kita buat garis bantu untuk menentukan garis tengah atau garis simetrinya. Kemudian kita punya batas-batas tertentu. Jadi misalkan titik ini ujung dari lubang ya. Dimulai di sini sampai ke sini, ini adalah ujung dari lubang juga. Oke. Kemudian ini adalah titik pusat ya. Sorry, maaf. Ini tadi adalah garis simetri ya untuk lingkaran-lingkaran yang ada di sini. Ini juga sumbu simetri untuk lingkaran yang ada di sini. Oke, dan terakhir ini adalah sumbu simetri untuk lingkaran yang ada di sebelah kiri. Oke, kemudian, nah ini kita dapatkan pusat sumbu lingkarannya atau pusat sumbu simetrinya. Oke. Nah, kemudian kita buat tambahan fitur yang lain. Ya, misalkan fitur ini letaknya di sini sampai ke sini. Oke. Nah, setelah kita dapatkan fitur-fitur yang dirasa penting ya, untuk digambarkan, maka kemudian kita buatkan gambar tampaknya. Oke.
Ini pandangan atasnya. Ya. Kemudian pandangan dari arah depan, ya kita tentukan ini adalah ya, ini adalah sumbu simetri dari pusat busur derajat, busur lingkaran yang ada di sini. Oke, perhatikan bahwa sumbu simetri lingkaran ini sama ya, harus sejajar, yang dinamakan dengan kesejaran pandangan. Artinya titik yang sama atau sumbu yang sama harus kita letakkan di satu garis lurus. Oke. Kemudian ini adalah garis bantu untuk ketebalan ini, ya, ketinggian. Oke. Kita pilih hal-hal penting yang ada di fitur yang harus kita tampilkan di dalam gambar multiview. Oke, ini ada garis ya dari sini yang kalau dilihat dari arah depan tidak tampak. Oke, tapi kita perlu buat garis bantu dulu bahwa untuk menunjukkan bahwa di sini nanti akan ada garis, entah itu garis tampak atau garis yang tidak tampak. Oke, setelah semua dirasa cukup, ya, maka kemudian kita pilih garis-garis yang tampak untuk kita torehkan terlebih dahulu. Kita buat gambarnya dulu. Oke, ini adalah garis-garis yang tampak dari arah depan. Kemudian ada garis-garis yang ada di bagian belakang. Ya, ini perlu juga kita tampilkan. Oke, sehingga kita akan dapatkan ini. Ini garis tak tampak dari bidang ini. Ya. Apa namanya? Limited line ya. Garis batas dari selimut ini, selimut kerucut, selimut silinder, ya. Kemudian di sini ada garis tak tampak dari potongan tempat pasak ini. Begitu juga di sini ada garis tak tampak. Oke. Baik, setelah ini semua selesai, kemudian ini adalah gambar untuk garis-garis yang tampak maupun tak tampak. Kemudian ada juga garis simetri yang mungkin kita perlu tambahkan. Ini adalah garis-garis simetri. Ya. Kita tambahkan di sini. Oke, ini gambar multiview yang sudah cukup lengkap. Ya. Oke, di sini adalah simbol simbol proyeksinya. Nah, ini adalah simbol proyeksi kuadran ketiga atau simbol proyeksi Amerika. Ya. Oke, baik. Kemudian kita bisa memberikan catatan-catatan di sini. Nama partnya apa? Ya, meskipun boleh juga nanti ditempatkan di title block. Ya. Kemudian ada notes atau catatan bisa Anda berikan juga. Ya. Misalkan dimension dan millimeter. Padahal tanpa dituliskan ini, kalau kita gunakan sistemnya sistem metrik, maka semua ukuran menggunakan satuan milimeter. Oke, terakhir tentu kita berikan dimensi-dimensinya. Misalkan ini yang penting. Oke, berapa jarak atau berapa diameter lingkaran luar ini. Kemudian berapa jarak dari diameter yang dalam ya dengan tempat pasak ini. Oke, kemudian bisa juga memberikan ukuran ini, jarak pasaknya ini besarnya berapa,
kemudian ukuran untuk lubang yang ada di kanan ini seperti apa. Ya. Oke, nah perhatikan bahwa untuk dimensi atau pemberian ukuran kita cukup memberikan ukuran, tidak harus di satu tempat, ya bisa juga di tempat yang lain, misalnya seperti ini. Ya. Karena ini kalau tidak diletakkan di sini nanti juga akan kesulitan ya menerjemahkan bagaimana atau seberapa besar ketebalan dari bidang ini, atau seberapa ketebalan atau ketinggian dari silinder ini. Nah, oleh karena itu bisa diberikan dimensi-dimensi atau ukuran. Baik itu, jadi ketika dimensi atau ukuran sudah dicantumkan semua, ya, maka pada prinsipnya menggambar teknik dengan bentuk multiview sudah selesai.